Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kita masuk lagi dalam pemahaman Alkitab hari ini dan kita akan membahas surat lagi ya, bukan bacaan Injil, tetapi surat 1 Petrus 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Jadi 1 Petrus 2 ini ada 25 pasal memang yang menjadi bacaan minggu kita di dua ayat terakhir ini 24 dan 25. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam pembahasan pemahaman Alkitab, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk banyak hal yang boleh terjadi pada hari ini. Kami saat ini rindu untuk belajar bersama mengenai apa yang tertulis dalam surat 1 Petrus 2. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun setiap apa yang akan kami bicarakan, agar kami dapat memaknainya dengan baik dan kami dapat menarik pesan yang kami dapat aplikasikan ke dalam keseharian kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca dulu ayat 24 dan 25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai ayat 25 berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita. Surat Petrus ini ditulis untuk para pembaca yang hidupnya sebagai pendatang atau perantau. Dan mereka, orang-orang pendatang ini, mereka tersebar Bapak Ibu, atau dalam bahasa lain berdiaspora. Ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan demikian. Sebutan sebagai orang yang tersebar, orang yang diaspora itu dalam kitab Petrus ini sebenarnya adalah sebuah metafora atau punya makna untuk menggambarkan orang-orang Kristen yang tersebar di dunia dalam artian yang lebih luas. Kepada mereka lah Petrus memberikan pesan pastoral dengan tujuannya untuk menguatkan iman. Dan pesan-pesan pastoral dalam surat Petrus dimulai dengan sebuah pengharapan Kristen dan warisan yang didasarkan pada kebangkitan Yesus. Penderitaan Yesus ditampilkan sebagai model bagi para pembaca yang sedang bergumul dengan penderitaan karena permusuhan, konflik yang mereka alami. Petrus meyakinkan para pembaca bahwa sebagaimana penderitaan Kristus membawa pada kemuliaan, demikian pula dengan penderitaan yang dialami para pengikut Kristus. Makanya dalam suratnya penulis surat Petrus ini menyampaikan perumpamaan-perumpamaan yang meneguhkan orang-orang Kristen pada saat itu agar selalu berpengharapan dalam segala keadaan. Dan pesan ini jelas juga mau berkata kepada kita dalam konteks kita saat ini. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang ditemui dalam surat Petrus ini antara lain umat sebagai pewaris sejati dari kasih karunia Allah. Kemudian komunitas Kristiani digambarkan sebagai batu hidup. Kalau yang di PA minggu lalu kita bicara tentang batu penjuru yaitu Yesus. Nah sekarang mengarah pada komunitas Kristiani, mengarah pada kita sebagai pengikut Kristus yang digambarkan sebagai batu hidup. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perumpamaan itu adalah perumpamaan dalam rangka membantu umat untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa mereka, tentang identitas diri mereka. Dengan keyakinan diri yang kuat,
tentang identitasnya, mereka diharapkan bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup di dunia. Dan melalui surat pastoralnya, Petrus mendampingi umat untuk terus bertahan, untuk bisa tidak hanya bertahan, bahkan bisa berkembang dalam dunia di tengah segala hal-hal yang baru, di tengah hal-hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan dengan segala dinamikanya, dengan realitas yang ada. Dan sebagai pendamping, Petrus adalah seorang yang telah lebih dulu menghayati kasih dan penyertaan Kristus di dalam hidupnya. Karena dalam pengantar suratnya, dia menulis sebagai Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam pasal 1. Dia juga menyebut dirinya sebagai saksi dari penderitaan Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat pasal 5 ayat 1. Dan ikut ambil bagian dalam kemuliaan kekal yang akan dinyatakannya kelak. Dan dari informasi itu, sekilas tampak bahwa Petrus yang adalah murid Yesus, yang turut di dalam penderitaan dan kebangkitan Kristus, adalah sosok di balik tulisan ini. Jadi tulisan ini diyakini ditulis oleh Petrus yang betul-betul merasakan bagaimana penderitaan bersama dengan Kristus dan kemenangan di dalam Kristus. Dan melalui pengalaman imannya bersama Yesus, Petrus hadir bagi umat yang pada saat itu menghadapi kehidupan dengan segala tantangan yang mereka hadapi. Hal itu jelas nampak dari pesan-pesan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus. Demikian juga pesan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25 yang menjadi bacaan utama kita pada saat ini. Kalau kita lihat pesan keseluruhan dalam pasal 2, menurut Rasul Petrus, kehidupan umat adalah kehidupan yang bertumbuh, yang seharusnya bertumbuh di dalam pengharapan pada Kristus. Dan kasih adalah kekuatan yang menumbuhkan. Di dalam kasih, umat Allah akan mewujudkan hidup yang bebas dari kejahatan, menghidupi hidup dengan jujur, bebas dari tipu muslihat, kemunafikan, dengki, fitnah. Dan hal-hal itu merupakan sifat yang jelas buruk, yang dapat menghambat pertumbuhan iman dan juga secara pribadi ya, karakter. Orang-orang yang bertumbuh digambarkan seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin akan air susu yang murni. Orang-orang yang bertumbuh adalah mereka yang mengecap, yang merasakan kebaikan Tuhan dan senantiasa datang kepada Tuhan. Kristus adalah batu penjuru dan dasar, fondasi begitu. Di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Kristus adalah model bagi kehidupan orang percaya. Oleh karenanya, dia memang mengalami penderitaan dan penolakan ketika hadir di dalam realitas dunia. Namun ia diperkenan Allah. Orang percaya yang ada di dalam Yesus dibangun sebagai sebuah bangunan atau imamat yang kudus yang mempersembahkan kurban kepada Allah dalam segala cara, dalam segala bentuk, melalui keberadaan dirinya. Untuk itu kita senantiasa diingatkan tentang identitas diri. Orang-orang Kristen pada saat itu, pada konteks Petrus, diingatkan tentang identitas diri mereka juga. Dulu mereka bukan bagian dari komunitas kekristenan, tetapi sekarang menjadi umat, menjadi pengikut Kristus. Dan karena belas kasih Allah, mereka bisa merasakan bagaimana hidup di dalam Kristus, hidup dengan keselamatan. Umat juga diminta untuk menghayati
kasih Allah itu. Jadi mereka sudah tahu identitasnya seperti apa, mereka merasakan bagaimana kasih Allah menyentuh mereka, kemudian mereka juga harus berjalan. Selanjutnya apa? Menghayati kasih Allah itu supaya mereka pun mampu untuk mewujudkan kasih dimanapun mereka berada. Wujud kasih yang paling nyata adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini memang luas, berdampak pada banyak hal. Kerendahan hati bisa dibilang teladan Kristus yang juga seringkali ditunjukkan melalui peristiwa-peristiwa dan sikap-sikap Yesus di dalam kesehariannya ketika dia melayani. Dalam kasih kerendahan hati, kita dipanggil untuk mengikuti jejak itu, jejak Kristus. Kristus yang betul-betul memberikan dirinya untuk mengerjakan kebaikan dan meneladani kebenaran Allah. Ketika dia dicaci maki, Bapak Ibu misalnya, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkannya kepada dia dalam bahasa lain disebut dengan menyerahkan dirinya kepada Allah karena yakin dalam Allah ada harapan. Karena Allah adalah Allah yang adil. Karena dia adil, maka orang yang tertindas tidak akan melakukan pembalasan dengan pembalasan. Kenapa? Karena orang yang tertindas ini juga memahami bahwa pembalasan gak akan dapat menyelesaikan masalah. Seringkali pembalasan justru akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar lagi. Lalu bagaimana umat dapat bertahan di tengah situasi yang menekan mereka, padahal mereka gak bisa atau harusnya tidak melakukan pembalasan. Mereka tertekan tapi mereka tidak membalas. Lalu apa? Selain pembalasan apa? Nah, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 mengajak kita untuk menghayati bahwa penyerahan hidup secara total kepada Allah itu yang menjadi sumber kekuatan. Teks kita berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak Ibu, kata dosa dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau tindakan berbuat jahat. Apakah sebuah luka bisa diartikan sebagai tindakan dosa? Luka di dalam batin misalnya, apakah itu adalah hal yang berdosa ketika kita mempunyai luka? Nah, kita udah bahas kemarin di webinar ya, di minggu lalu. Mempunyai luka itu bukan tindakan dosa, karena setiap orang bisa terluka. Tetapi belum selesai di situ. Efek dampak yang terjadi akibat luka yang kita tidak mau selesaikan, yang kita tidak mau damaikan, dapat mengarahkan kita pada tindakan berdosa. Orang dengan luka tanpa sadar dia bisa melukai orang yang di sekitarnya. Banyak juga tindakan-tindakan lain yang kemudian berakibat buruk bagi kehidupan karena keinginan untuk membalas terhadap apa yang dia terima. Perlakuan-perlakuan buruk yang menyebabkan mungkin dia menderita, menyebabkan mungkin hidupnya mengalami keterpurukan. Namun dalam ayat 24 dikatakan, ia dalam artian Tuhan Yesus, ia memikul dosa di kayu salib. Apa yang mau dikatakan terhadap realitas kita dengan berbagai hal yang kita hadapi?
Yang ditekankan di sini memang bukan pada peristiwa atau perbuatan memikulnya, tetapi pada kesalahan yang harusnya dihukum akibat dosa. Kesalahan itu diakibatkan oleh perbuatan manusia yang jahat. Karena itu dalam beberapa bahasa, bagian awal ayat ini diterjemahkan begini, saya bacakan. Kristus sendiri menderita di salib untuk menanggung kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan jahat kita, atau kita telah berbuat salah, tetapi Kristuslah yang dihukum karena kesalahan kita itu. Dalam bahasa lain terjemahannya seperti itu. Pada waktu Tuhan Yesus mati, dia menderita untuk menanggung akibat dari dosa manusia. Nah, dosa di sini termasuk juga perbuatan-perbuatan yang tidak seturut jelas ya dengan kehendak Allah. Dengan kematiannya di kayu salib, manusia memperoleh pengampunan dosa dari Allah. Dan tujuan dari pengampunan dosa supaya kita yang telah mati terhadap dosa kemudian bisa hidup untuk kebenaran. Jadi teks ini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus itu mati supaya kita juga mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa merupakan sebuah gambaran, kiasan untuk menunjukkan keadaan yang bebas dari kuasa, dari pengaruh, atau dari keinginan untuk terus-menerus berbuat dosa dan bermuara pada hidup yang benar. Jadi kita meninggalkan yang dosa itu, kemudian kita mengarahkan tujuan kita bermuara pada kebenaran. Kematian Kristus di kayu salib harusnya membuat kita mampu hidup untuk kebenaran. Allah menghendaki umatnya punya kebiasaan-kebiasaan yang baru sebagai orang-orang yang hidup karena karunia dan anugerah Allah. Bilur-bilur Kristus adalah anugerah yang memulihkan kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kan gitu ya teksnya. Dan kata itu diungkapkan oleh penulis surat Petrus atau Petrus sendiri tentang bagaimana beratnya jalan Kristus untuk memulihkan kehidupan kita. Kata bilur-bilurnya ini berkaitan dengan penderitaan yang dialami Yesus saat ia dilukai dalam proses penyalibannya. Dan dengan jalan salib itu Tuhan Yesus menghendaki nantinya tidak ada lagi sesama manusia yang hidup dengan saling melukai. Artinya telah sembuh. Kata telah sembuh dalam teks kita dapat diterjemahkan telah menjadi baik kembali atau dijadikan sehat kembali atau dipulihkan. Dan dipulihkan ini mengandung makna yang utuh, makna yang menyeluruh. Bukan cuma secara fisik, tetapi semua dimensi kehidupan kita benar-benar dipulihkan. Pemulihan digambarkan seperti domba yang kembali kepada gembalanya. Kembalinya domba pada pangkuan gembala akhirnya membuat kehidupan si domba menjadi baik dan mendatangkan kebaikan sebab ia ada di tangan sang gembala. Jiwa raganya dipelihara oleh cinta si gembala. Bapak Ibu, ketika Allah menghendaki kita untuk dapat mengusahakan hidup dalam kebenaran, hidup untuk menghindari keberdosaan, walaupun potensi berdosa tetap ada di dalam diri kita, artinya kita terbatas dan kita seringkali mengulangi kesalahan, namun usaha untuk hidup di dalam kebenaran ini menjadi sangat amat penting. Ketika ada hal yang kita tahu di dalam diri kita gak beres, karena mungkin kita pernah disakiti, kita pernah diperlakukan tidak baik, tidak adil, dan itu membuat kita kemudian punya luka yang berpotensi bisa menyakiti orang lain, maka berproseslah dengan luka-luka kita. Sehingga ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka
tidak ada lagi orang yang disakiti. Bicara tentang penderitaan, kesakitan Tuhan Yesus di dalam gambaran atau pandangannya pandangannya Petrus ketika dia menuliskan suratnya, ia melihat Tuhan Yesus adalah sosok yang kurang menderita. Dalam bahasa santainya ya, dia kurang menderita apa ketika dia dicaci sampai dalam proses pengadilan, kemudian penyaliban, kemudian kematiannya. Dia kurang menderita apa. Tetapi itu merupakan gambaran dan bagian dari bagaimana kita harusnya punya sikap iman yang seperti itu. Kesakitan pasti akan hadir dalam hidup kita. Namun bagaimana kita merespons sakit itu, bagaimana kita mau berusaha untuk memelihara pemulihan yang Allah sudah anugerahkan melalui kebangkitan, melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, itu yang menjadi fokus kita sekarang. Jadi ini sebenarnya dasar sekali. Allah mengasihi kita, Allah sudah menebus kita, kemudian apa respons kita? Respons kita adalah memelihara kasih penebusan itu. Sehingga harusnya hidup kita akan menghindari segala hal yang bisa menodai kasih, cinta, dan penebusan Kristus. Itulah yang mau kita usahakan bersama-sama melalui kehidupan, melalui hari-hari kita senantiasa sebagai pribadi maupun sebagai komunitas. Khususnya dalam bulan keluarga ini, di dalam komunitas keluarga kita. Kiranya surat 1 Petrus 2 ayat 24-25 dapat membawa makna, dapat kita hayati dengan benar, dan kita bisa teladani, kita bisa lakukan apa yang menjadi pesan-pesan di dalam pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini, yang bersama-sama mau kita wujudkan di dalam keseharian. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Kita akhiri pemahaman Alkitab kita sampai di sini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah kami bahas. 1 Petrus 2 ayat 24-25 mengingatkan kami bagaimana kasih Kristus yang bersedia untuk menebus kami, menebus dosa manusia di atas salib. Kami yakin bahwa Tuhan sangat mencintai kami. Namun kami seringkali lalai dalam merespons cinta kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dan sikap kami yang mengarah kepada keberdosaan. Tuhan kiranya ampuni, Tuhan kiranya juga senantiasa ajar kami, agar kami dalam menjalani hari-hari ke depan memiliki tekad dan niat dan sikap yang seturut dengan apa yang Tuhan teladankan, agar dampak dari diri kami dapat dirasakan oleh banyak orang dengan kebaikan dan kasih yang mereka alami ketika bersama-sama dengan kami. Kami rindu, kami juga dapat mewujudkannya di dalam keluarga, komunitas-komunitas terdekat kami, agar kasih Kristus dapat betul-betul nyata, dapat dirasakan dan menjadi dasar bagi kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami menutup pemahaman Alkitab ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Pembimbing kami. Amin.
Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti pemahaman Alkitab. Kita berjumpa lagi 2 minggu ke depan, karena di minggu depan kita masih ada satu webinar. Bapak Ibu kembali diundang untuk kita sama-sama bisa mengikutinya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.